Halo teman-teman semua, kembali lagi di video saya. Nah, kali ini saya berada di salah satu lingkungan kastil di Denmark yang bernama Rosenborg Castle. Nah, teman-teman bisa lihat di belakang, itu ada Rosenborg Castle. Apa itu Rosenborg Castle dan sebagainya mungkin saya nggak akan jelaskan di video ini. Nah, yang ingin saya jelaskan adalah kali ini bagaimana proses seleksi beasiswa S3 yang saya dapatkan. Beasiswa yang saya dapatkan itu bernama Marie Skłodowska Curie Action atau disingkat menjadi MSCA Horizon 2020. Nah, ini termasuk beasiswa yang cukup bergengsi di Uni Eropa dan memiliki funding paling besar di Uni Eropa. Walaupun disebut beasiswa, tapi ini bukan beasiswa seperti kebanyakan ya, kita di-employ atau kita ditarik sebagai pekerja di dalam sebuah proyek besar. Dalam proyek besar itu terdapat beberapa institusi yang berbeda dari beberapa negara. Nah, jumlah negara, jumlah institusinya itu bisa berbeda-beda tergantung dari proposal yang diajukan kepada Marie Curie Foundation itu sendiri. Oke. Yang pertama, dari mana saya tahu informasi tentang beasiswa ini? Yang pertama adalah saya mendapatkan informasi ini dari kampus tempat saya melaksanakan sandwich program waktu S2 dan itu di Facebook group gitu. Nah, kemudian apa prosesnya? Yang saya lakukan selanjutnya adalah mengirimkan email langsung kepada calon supervisor saya saat itu. Isi emailnya termasuk ada subject email, kemudian body email, lalu surat lamaran posisi PhD, kemudian ada kurikulum vitae, kemudian ada bukti publikasi, kemudian sertifikat bahasa Inggris jika dibutuhkan, lalu motivation letter. Nah, itu adalah beberapa dokumen yang saya lampirkan ketika mendaftarkan posisi ini. Nah, ketika mereka atau supervisor atau calon supervisor itu tertarik dengan lamaran kita di email tersebut, beliau akan memberitahukan bahwa mereka menginginkan kita untuk diskusi langsung, baik secara online maupun secara offline. Tapi biasanya di tahap pertama ini adalah diskusi online atau wawancara online gitu ya. Yang saya lakukan adalah wawancara online melalui Skype saat itu. Dan wawancara pertama yang saya lakukan adalah wawancara langsung dengan calon supervisor langsung saya di lapangan, yaitu di perusahaan. Nah, di program ini dua supervisor saya berasal dari dua institusi yang berbeda. Yang pertama itu universitas, yaitu DTU, dan yang kedua adalah dari company atau perusahaan. Nah, supervisor utama saya di lapangan adalah yang dari company karena saya akan ditempatkan di company, bukan di universitas. Ya, masuk ke proses wawancara pertama dengan calon supervisor lapangan. Beberapa hal yang ditanyakan yaitu tentang background, mungkin background S1 itu apa, kemudian background S2 itu apa, dan apa yang dikerjakan ketika S2. Yang dimaksud adalah tesis atau riset apa yang kita lakukan selama S2. Nah, ini perlu dijelaskan secara detail. Misalnya mulai dari idenya itu apa, topiknya apa, kemudian metodologinya apa, sampai hasilnya itu seperti apa. Dan mungkin perlu juga di-highlight, misalnya kita memiliki publikasi, baik itu conference paper ataupun journal paper, itu bisa dijelaskan dan disampaikan juga ke beliau ketika proses wawancara ini. Nah, di lain itu, mungkin selain yang formal lainnya adalah tentang registrasi. Misalnya kalau kita terpilih itu bagaimana rencana kita, bisa juga itu ditanyakan. Rencana registrasi seperti apa, berangkatnya kapan paling cepat bisa berangkat, kemudian bagaimana dengan keluarga jika sudah berkeluarga dan seterusnya. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang sangat singkat atau mungkin lebih mudah gitu ya, itu lebih kepada bagaimana tahapan administrasi kita ketika kita akan tahapan kita untuk beradaptasi, maksudnya tahapan kita untuk beradaptasi di dunia yang baru. Apakah kita pernah ke negara 4 musim, kemudian bagaimana pengalaman kita dan seterusnya. Oke. Ketika itu sudah diterima, beliau akan mengirimkan email lagi kepada kita kalau memang beliau memilih kita sebagai kandidat untuk wawancara selanjutnya. Nah, saat itu saya terpilih untuk wawancara ke tahap berikutnya, dan di tahapan berikutnya wawancara tidak lagi hanya one on one gitu antara saya dan calon supervisor lapangan, tapi juga supervisor yang kedua
atau sebetulnya supervisor pertama yang dari universitas, kemudian ada juga bos dari company, ada 2 orang, yaitu langsung vice presidennya dan juga supervisor lapangan di company, yaitu bosnya supervisor saya gitu. Nah, wawancara yang kedua lebih kompleks karena lebih banyak orang-orang yang mewawancarai kita gitu. Dan wawancara ini lebih dalam lagi, lebih dikorek lagi tentang pengetahuan kita terkait dengan topik yang akan kita kerjakan atau topik yang pernah kita kerjakan ketika S2. Nah, lebih banyak lagi kenapa tidak memakai ini metodenya, kenapa kamu menggunakan ini metodenya, tahu tidak metode seperti ini, apa keterbatasan ini, dan seterusnya. Sangat detail. Bahkan kesan saya waktu itu pertanyaannya jauh lebih detail daripada pertanyaan saya waktu defense S2. Nah, jadi teman-teman bisa membayangkan nih kira-kira seperti apa pertanyaannya ketika wawancara S3 ini yang kedua lebih serius. Lalu misalnya pertanyaan-pertanyaan terkait dengan company, pekerjaan, bagaimana ketika kita bekerja teamwork, tidak hanya sendiri, bagaimana ketika kita menghadapi satu masalah di dalam lingkungan kerja, lalu bagaimana misalnya kita diminta untuk mengerjakan sesuatu, apa yang pertama kali kita lakukan, apa yang kita cari tahu, bagaimana cara kita mencari tahu suatu informasi, apakah mencari online dari resource-nya seperti apa dan seterusnya. Ini ditanyakan sangat lengkap sekali. Nah, salah satu tips yang saya sampaikan ke teman-teman ini, salah satunya adalah tentunya ada pertanyaan-pertanyaan juga yang saat itu tidak bisa saya jawab. Misalnya dalam hal teknis, ada topik yang akan dikerjakan selama S3, tapi saya tidak punya pengalaman atau tidak punya pengetahuan tentang itu. Nah, tipsnya adalah jawablah apa adanya. Jawab saja secara jujur. Kalau teman-teman tidak tahu, tapi jangan lupa sampaikan. Kalau memang ilmu tersebut atau skill tersebut dibutuhkan dalam mengerjakan proyek, yakinkan bahwa teman-teman adalah orang yang mau belajar. Nah, ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa kalian adalah orang yang mau dan semangat belajar gitu untuk sesuatu hal yang baru. Dan ini sangat diapresiasi oleh mereka. Dan juga mereka mengapresiasi kalau kita bilang kita tidak tahu topik tersebut atau tidak tahu tentang hal tersebut. Itu sangat diapresiasi. Nah, pertanyaan berikutnya tinggal apa persiapannya, tahu nggak apa yang harus dipersiapkan, bagaimana hidup di negara 4 musim, punya komunitas nggak untuk orang-orang Indonesia di Denmark misalnya, seperti itu. Dan sangat mudah dijawab, rasanya hanya seperti ngobrol gitu. Dan setelah itu seleksi, dan saat itu waktunya sekitar 2 jam saya seleksi wawancara yang kedua. Setelah wawancara kedua selesai, tutup telepon, kita menunggu lagi dikabari informasi selanjutnya. Kalau misalnya diterima, kita akan di email. Nah, saat itu jam 5 sore saya selesai wawancara, sekitar jam 8.30 malam saya dikabarkan bahwa aplikasi saya diterima. Dan saat itu tanggal 13 November dan saya harus sampai di Denmark pada tanggal 4 Januari 2019. Cukup singkat dan mereka akan mengurus semua visa, diurus oleh mereka, juga bagaimana keberangkatan dan seterusnya sampai nanti penjemputan di negara Denmark, termasuk bagaimana kita tinggal dalam 1 bulan pertama minimal sebelum kita mendapatkan tempat untuk settle down gitu di negara Denmark. Nah, ini adalah pengalaman saya pribadi untuk seleksi beasiswa S3, yaitu Marie Skłodowska-Curie Actions MSCA H2020. Programnya bernama ITN, Innovative Training Networks, dan in total ada 15 PhD di dalam satu proyek yang kami kerjakan, tersebar di 4 negara dan 13 institusi. Nah, semoga pengalaman saya ini terkait dengan seleksi PhD bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau kalian punya pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, silakan tinggalkan komentar di kolom komen di bawah. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silakan kalian like, kalian share, dan kalian subscribe channel ini. Semoga saya bisa membagikan informasi-informasi lainnya terkait dengan studi di negara Denmark, baik dari saya maupun dari mungkin teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.